Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wa wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasallam. Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita semua dapat menghadiri kegiatan pada hari ini, yaitu simulasi penggunaan seni belajar. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 6 yang kami hormati Bu Eti sebagai memberi manfaat pada hari ini untuk pencerahan dari SMP 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Rasulullah. Pembahasan simulasi penggunaan seni belajar. Umat dan selalu tidak bisa kita syukuri. Salah satunya yaitu lingkungan sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita semua telah dapat hadir ke sekolah kita dan alhamdulillah telah mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini berkenannya simulasi penggunaan seni belajar dengan topik proyek penggunaan profil pelajaran Pancasila dan bermanfaat untuk anak-anak didik kita, siswa kita. Itu yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Heri selaku Kepala Sekolah SMP 26 Seluma, dan terima kasih juga kepada Ibu Is selaku Ketua Kombel SMP Negeri 26 Seluma. Sehingga hari ini tanggal 10 Oktober 2024 hari Kamis, saya berkesempatan hadir di Kombel SMP 26 Seluma untuk menyampaikan terkait simulasi penggunaan seri belajar dengan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih gunanya adanya kegiatan terkait materi simulasi penggunaan seri belajar? Nah, perlu juga disampaikan Bapak Ibu sekalian, materi simulasi penggunaan seri belajar ini disampaikan terkait untuk meningkatkan, mengoptimalisasikan penerapan kurikulum merdeka di sekolah. Jadi dengan adanya kegiatan ini nanti diharapkan pemahaman Bapak Ibu terkait beberapa seri belajar yang ada di PMM, materi-materi pembelajaran yang berhubungan dengan bagaimana sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi sebenarnya semuanya sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Mungkin saja tahapannya yang sering dilewati. Mungkin nonton video di skip aja gitu ya. Jadi di sini nanti kita belajar bagaimana menggunakan seri belajar terutama dengan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita belajar, di sini nanti alur kegiatan yang kita lewati terkait simulasi hari ini. Yang pertama ada alur sebelum belajar, ada alur selama belajar dan setelah belajar. Jadi sebelum belajar, kegiatan sebelum menonton video pembelajaran di selama belajar, kegiatan dilakukan anggota komunitas selama menonton video pelatihan mandiri. Nanti kita buat kelompok saja karena kita orangnya sedikit ya, jadi kita buat ini satu kelompok, ini satu kelompok. Nah, setelah belajar atau setelah menonton video, ini akan ada kegiatan konfirmasi atau apa sih yang Bapak Ibu dapatkan setelah menonton video pembelajaran itu. Seperti itu. Jadi sebelum menonton seperti biasa ada ice breaking supaya lebih semangat. Ada alur kegiatan belajar, ada pengisian asesmen awal. Ini nanti akan saya bagikan tablet ke Ibu Is. Nanti Ibu Is silakan share ke grup Bu Isnya, nanti sama-sama bisa menggunakan handphone
dan bisa juga pakai laptop bisa. Nanti ada pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Nah, di Padlet yang dibagikan nanti ada kolom now, wonder. Now ini diisi apa sih yang Bapak Ibu pahami terkait project P5. Jadi tidak usah buka Google atau searching, nggak usah. Pokoknya yang Bapak Ibu pahami saja, sepemahaman saja. Nah, ada lagi kolom wonder. Kolom wonder ini apa sih yang Bapak Ibu ingin tanyakan atau masih ragu-ragu terkait P5? Silakan nanti di Padlet ada. Nah, ini proses nanti sebelum menonton. Nah, ini untuk kegiatannya, pastikan setiap kelompok terdapat device yang mendukung untuk membuka PMM atau YouTube. Artinya punya handphone yang ada data, gitu ya. Kalau pakai laptop, koneksikan ke internet, boleh pakai headset juga. Terus gunakan email belajar ID. Jadi pakai akun belajar ID Bapak Ibu. Terus waktu menonton kita kasih durasi kurang lebih 20 menit ya Bapak Ibu ya. Nah, selama menonton video apa sih yang ditonton? Nah, pada dasarnya videonya itu ada di PMM, tapi nanti supaya tidak Bapak Ibu kerepotan mencari karena banyak video di PMM, akan saya share juga link videonya ke grup sekolah. Jadi bisa sama-sama menonton, boleh nonton di laptop atau handphone. Nah, ini ya Bapak Ibu, nanti videonya ada beberapa di bagian pengembangan tema proyek, menentukan dimensi dan tema proyek, panduan proyek, terus ada ini sama. Kalau yang dimensi dan tema proyek ini nanti ada yang PAUD, SD, SMP, SMK, SMA dan seterusnya. Kalau panduan proyek ini buku Bapak Ibu. Nah, selama menonton nanti ada kegiatan Bapak Ibu mencatat poin-poin apa saja yang Bapak Ibu dapat penting. Oh, jadi apa yang penting silakan dicatat, nanti akan dibagikan stick note. Terus setelah ini yang mencatat di stick note masing-masing. Jadi Ibu masing-masing punya catatan pribadi. Oh, ternyata yang saya pahami ini, itu harus dicatat. Nah, selanjutnya nanti di Padlet ada kolom learn gitu ya. Jadi hal-hal yang sudah terjawab. Jadi yang tadi di kolom wonder bapak-bapak masih bingung, ibu-ibu masih bingung. Nah, di kolom setelah menonton, oh ternyata saya nemu jawabannya begini, gitu ya. Jadi itu dicatat nanti di kolom learn di Padlet yang akan dibagikan. Nanti kita bagi ya Bapak Ibu, ada sesi kelompok kecil dan nanti kembali lagi ke kelompok besar, itu seperti diskusi. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke yang pertama ya. Speaking mau dilewatkan atau? Boleh. Ini boleh katanya ya. Oke, kita kalau speaking mohon Bapak Ibu berdiri dulu. Thank you.
topiknya proyek penguatan profil belajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu klik misalnya now gitu ya, klik tambah di bawahnya. Nah, silakan dibantu yang ditulis nama dulu Bapak Ibu, misalnya Pak Harpen. Nah, jadi di bawahnya baru ditulis yang diketahui terkait P5 ini ya. Jadi yang Bapak Ibu pahami terkait P5 itu apa? Silakan, nggak usah searching, pokoknya yang dipahami aja. Klik tambah di bawah, diawali dengan nama, baru ditulis apa yang Bapak Ibu pahami. Iya, boleh langsung sini, boleh tuliskan langsung boleh. Ketahui lanjut ke wonder yang belum Bapak Ibu pahami terkait P5. Sama lagi, klik tambah. Nah. Kalau sudah langsung di share ya. Publish. Nah itu tahu siapa kita duluan. Ayo, siapa duluan? Isi lah. Publik kan? Publik. Selesai kan Ibu? Lanjut lagi. Nah, itu yang sudah mengirimkan. Ada di Padlet, ada Gina, ada Ibu Is. Ayo yang lain ditunggu Bapak Ibu. Itu ada Ibu Rina. Kalau sudah klik yang di kolom wonder Bu, yang belum dipahami yang kaitannya dengan P5. Nah Ibu buat lagi. Selainnya ada kamu. Kalau pakai handphone lebih kecil, jadi kalau pakai laptop dia jelas. Tambah lagi kan? Tambah lagi. Tuliskan ya Bapak apa happy, seka. Yang belum dipahami silakan dituliskan Bapak Ibu. Wonder itu yang belum dipahami atau masih abu-abu lah Bapak Ibu. Selanjutnya persiapan sebelum menonton. Handphone siap data? Siap? Bawa headset Bapak Ibu? Ya boleh dikeluarkan headsetnya. Yuk Bapak Ibu, ini saya share ke grup sekolah. Nanti kita buat kelompok ya Bapak Ibu ya. Ini yang kelompok 1. Yang ini digabung. Ini gabung aja ya. Nah, Bu Is, nanti kalau sini Bu Is. Yang ini kelompok sendiri ya, Ibu ya. Ya, bagikan ke kawan-kawan itu videonya. Nanti silakan Bapak Ibu proses menonton itu silakan dicatat. Nanti akan saya bagikan stikernya. Tolong dicatat. Jadi setiap masing-masing yang bercatat, artinya yang menonton masing-masing. Biar mempunyai apa sih yang saya dapatkan setelah menonton. Silakan dicatat di sini apa yang didapat selama menonton.
Kita berikan. HP mainnya apa dia kalau? Poin-poin penting yang didapat selama menonton. Silakan dicatat sebanyak-banyaknya. Ya, silakan Bapak Ibu. Kemudian silakan lanjut ke video yang kedua. Kita sudah melewati sesi menonton. Sekarang silakan masing-masing kelompok maju perwakilan boleh nanti menyebutkan nama-nama kelompoknya siapa saja. Yang pertama yang dijelaskan apa sih yang Bapak Ibu dapatkan setelah menonton. Ada
selanjutnya di sana ada bagaimana selama ini penerapan P5 di sekolah, terutama di SMP 26 rumah. Kita angkat sekolahnya SMP 26 ya Bapak Ibu. Bagaimana kesiapan guru, sampah, fasilitas, mitra di sekolah tersebut dalam melaksanakan proyek. Apakah sudah siap atau belum, gitu ya. Terus mengidentifikasi isu. Jadi isu yang diangkat ini sesuai tidak dengan yang ada di lingkungan sekolah. Terus 3, memilih dimensi, elemen dan sub-elemen profil pelajaran Pancasila ini perlu ditinjau lagi atau seperti apa. Terus yang keempat, dalam menentukan tema proyek terkait isu yang Bapak Ibu angkat yang ada di sekolah ini kira-kira sudah sesuai atau belum. Nah itu silakan nanti gantian per kelompok. Silakan kelompok 1, Pak Hafed. Nah, silakan Pak Hafed. Nah, ayo support timnya. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Devi, atas kesempatannya kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang, saya sendiri Pak Pen, kemudian Pak Erwan, Pak Happy dan Pak Prianto. Setelah kami akan menyampaikan terkait poin-poin apa yang kami dapati setelah tadi menonton video tentang P5. Ini kelompok 1 itu terkait dengan 31 ya, ini P5 yang pertama menentukan tema, memilih tema ya. Kemudian mengembangkan tema menjadi topik, kemudian refleksi, mengeksplorasi kemungkinan, kemudian memilih tema itu dari kita lihat dari potensi murid ya. Kemudian mengembangkan tema itu mengamati lingkungan artinya dalam sekolah. Kemudian refleksi atau mengeksplorasi dapat kita lihat dari agenda-agenda seperti kemarin P5 OSIS itu kebetulan pergantian masa jabatan OSIS lama ke OSIS baru. Jadi itu dieksplorasi berdasarkan isu bahwa pergantian OSIS sudah masanya. Jadi diadakan P5 tentang demokrasi, suara demokrasi. Kemudian di video 2 dimensi dan tema proyek. Jadi kita di sini menganalisis ya, satuan pendidikan menganalisis atau menganalisa potensi apa yang mau dikembangkan terhadap peserta didik. Nah, jadi di dalam suara demokrasi itu potensi-potensi apa yang perlu dikembangkan ya. Potensi dalam suara demokrasi, potensi apa yang perlu dikembangkan seperti kerjasama, gotong royong, kemudian kreatif ya, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Saya menyampaikan tadi terima kasih. Kita upload untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang akan dipresentasikan oleh Ibu Isna ini. Kepada Ibu Is dipersilakan. Ayo semangat Ibu Is. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari menonton video. Kelompok 2 terdiri dari 5 orang, saya sendiri dan serta Memrina, Oka Titin dan Dina. Saya akan membacakan dari pengamatan kami menonton video tadi.
di SMP 26 Ciluma. Dan yang kedua, mengembangkan tema project menjadi topik. Di dalam mengembangkan tema itu terdiri dari yang kita lihat pertama, gaya hidup yang berkelanjutan. Kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, kebinekaan tunggal ika, dan bangunlah jiwa dan raga. Yang ketiga, refleksi, di mana kita dalam menentukan tema proyek kelima itu yang perlu kita lihat atau apakah tema dan topik yang akan kita tentukan itu memang benar-benar cocok untuk di sekolah kita. Sedangkan video yang kedua elemen atau dimensi dari tema proyek yang kedua, pertama menentukan dimensi 2 atau 3 dimensi dalam satu tahun, ya. Jadi kita sepakati berapa 2 atau 3 dimensi yang akan kita terapkan dalam satu tahun itu. Terus masalah kesiapan yang akan kita tentukan dalam menentukan tema. Pertama, kesiapan guru. Insya Allah kita dalam menentukan proyek itu atau tema itu sudah kita lihat dari sarana atau prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, masalah isu yang ada di sekolah atau yang sedang dihadapi sekolah itu kita dalam menentukan proyek atau tema. Selanjutnya, dimensi atau elemen dan sub elemen dalam menentukan tema tersebut, apakah itu perlu ditingkatkan lagi, ya. Dan dalam menentukan tema proyek yang kami ambil sesuai dengan isu yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya kami mengambil tema dalam pembuatan ika. Nah, di situ kenapa kami menentukan tema itu dan memilih tema itu? Karena di lingkungan kami banyak sawit. Nah, jadi kami membuat ika itu berasal dari lidi sawit. Mungkin itu aja kesimpulan dari kelompok 2. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang berjumlah 3 orang. Di sana ada Ibu Nista dan Ibu Hera. Kami akan membacakan hasil dari menonton. Di situ ada memilih tema proyek dengan melihat lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Memilih tema proyek, mengembangkan tema proyek menjadi topik. Di sini dengan memilih tema bercocok tanam, karena di sana sudah sesuai dengan kondisi di lingkungan sekolah kami. Jadi kami memilih tema itu karena di sekolah kami lahannya masih mencukupi, karena masih banyak tanah yang kosong. Itulah tadi ya presentasi dari masing-masing kelompok Bapak Ibu. Ada
jawab dengan adanya presentasi tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah menonton kita kembali ke kelompok besar atau kita kembali berdiskusi. Nah, yang ini diharapkan di sini yaitu apa saja ide menarik yang didapatkan dari hasil belanja ide. Belanja ide ini tadi Bapak Ibu melihat hasil presentasi di kelompok lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ide yang menarik yang bisa saya ambil dari paparan kelompok lain yaitu mungkin mengenai yang pertama kalau untuk topik kemarin adalah pemilihan OSIS ya. Kemarin OSIS mungkin selama ini kita mengadakan hanya batas asal ini aja misalnya pokoknya dapat kalau ini sudah dapat gitu kan. Nah, kalau sekarang kita sudah melalui proses yang panjang yaitu mulai dari seleksi calon, terus apa namanya itu menyampaikan visi misi, terus debat dan baru kita punya kampanye. Nah, setelah itu kita juga mengambil tema seperti pembuatan lekat. Pembuatan lekat itu memang kita mencari sumber daya sawit di sekolah kita ini dapat banyak ya kompos sawit sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk pembuatan lekat. Terus yang ketiga pemanfaatan lahan untuk penanaman misalnya ubi atau penanaman kampung untuk kita buat untuk diperjualbelikan atau wirausahaan bisa atau juga pemanfaatan lahan pokoknya ya. Nah, sehingga bisa membuat anak-anak memiliki paham cara berencana. Satu kalau melihat tadi presentasi dari kelompok ada beberapa tadi yaitu tentang pemanfaatan lahan. Ya, tanah. Dari situ kan dari kelompok kalian lihat juga aneh. Jadi untuk kedepannya nampaknya ini yang pertama itu kesiapan dari Satpas. Jadi kesiapan dari Satpas ini yang pertama dari Satpasnya dulu, dari lingkungannya dulu. Kami kalau akan melaksanakan proyek itu berarti meningkatkan kesiapan Satpas untuk memaksimalkan proyeknya. Jadi apa saja yang diperlukan untuk tanah itu perlu ditingkatkan lagi. Kemudian yang kedua kesiapan dari individu tenaga pendidik itu masing-masing itu memperkaya pengetahuan untuk memaksimalkan hasil proyek yang akan didapatkan. Mungkin belajar lagi dari dengan kelompok 3 nanti. Ya, yang kedua tidak untuk koordinasi dengan bapak kepala sekolah. Ya kan ada ada mungkin lahan-lahan yang kira-kira dapat dimanfaatkan yang tidak mengganggu kira-kira lingkungan yang lebih cocok kira-kira itu kami nanti akan berkoordinasi dengan sekolah itu. Kemudian nanti ada pemanfaatan dari rasa sendiri. Di sini ada pohon kelapa sawit, jadi dari tempat kelapa sawit jadi untuk apa yang lumayan sedikit mungkin dapat dilindungi itu dari tempat kelapa sawit biar kita sudah dapat matahari. Jadi kita akan berkoordinasi dengan sekolah bisa tidak dipangkas di bagian tempat yang bawah. Saya dari kelompok kami dari kelompok 3 tadi tentang tanam itu menarik dari kelompok kami. Oke, terima Terima kasih. kasih ya. Nah, itulah yang dinamakan Bapak Ibu ya, namanya belanja ide. Jadi kita mendapatkan ide baru, pengetahuan baru, pemahaman baru dari kelompok lain yang membacakan hasilnya. Nah, Bapak Ibu setelah menonton, tadi kita telah melewati beberapa tahap ya. Selanjutnya ini setelah menonton ini ada refleksi Bapak Ibu. Nah, refleksinya ini, silakan Bapak Ibu buka kembali Padlet tadi. Padlet masing-masing. Tuliskan pada kolom learn ini apa yang sudah kita pelajari. Sebelumnya, silakan Bapak Ibu tulis ini di kolom learn tadi di Padletnya. Sebelumnya saya berpikir kegiatan proyek profil itu apa? Sekarang saya menyadari bahwa apa? Silakan. Awal tadi kita
kita berpikir seperti ini. Ternyata setelah kita menonton video, mendengarkan hasil presentasi kelompok lain, ternyata oh yang benar itu seperti ini. Itu yang dituliskan pada. Sekarang saya menyadari bahwa P5 misalnya seperti apa, menentukan tema harus sesuai dengan apa, menentukan elemen suplemennya harus seperti apa. Perlu tidak kita berkoordinasi dengan kepala sekolah seperti itu. Silakan Bapak Ibu tulis di Padlet di kolom notifikasi. Buka lagi yang tadi Bapak Ibu ya. Tulis ini Pak. Sebelumnya di kolom Bapak Ibu ya. Ya, sebelumnya saya berpikir kegiatan proyek itu apa? Mungkin tadi Bu Rina, sebelumnya saya berpikir kegiatan proyek itu yang penting dapat OSIS misalnya. Nah ternyata setelah ini saya menyadari ada tahapan-tahapan proses yang harus dilewati. Diketik aja Bapak Ibu sebelumnya, saya berpikir kegiatan proyek profil itu apa? Sekarang saya menyadari bahwa sekarang itu setelah menonton tadi apa yang didapatkan? Atau dari penjelasan teman-teman apa yang Bapak Ibu pahami? Saya berpikir kegiatan proyek profil itu sederhana untuk mendapatkan hasil. Setelah menonton dan mendengar penjelasan teman dari kelompok lain, saya perlu persiapan yang matang dan menilai yang tepat. Setelah yang asli tadi, nah ini kalau Pak Edi sebelumnya saya berpikir kegiatan proyek profil ini sangat sulit untuk dijalankan dan diikuti. Tapi setelah menonton dan penjelasan dari Bapak Ibu guru, ternyata cukup sederhana dan mudah dilakukan, terutama dalam melihat isu ya. Tidak usah yang rumit. Ini Pak Harpen. Sebelumnya saya berpikir kegiatan proyek profil itu bisa langsung dilaksanakan tanpa ada tahapan-tahapan. Sepakat ya? Itu pengalaman di awal ya, pengalaman di awal Bapak Ibu ya. Sekarang saya menyadari bahwa proyek P5 itu harus terstruktur dan melalui tahapan-tahapan agar proyek P5 tercapai sesuai dengan tema dan dimensi yang diharapkan. Tepat sekali. Ya karena selama ini berarti P5 mana-mana mudah Pak ya. Ternyata tidak seperti itu. Ini tidak usah yang rumit, simpel tapi kontekstual itu prinsipnya. Kalau Pak Evianto sama Pak ya, ada tahapan-tahapan yang dilalui. Kesimpulan dan menutup Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ya sebenarnya yang Bapak Ibu sampaikan tadi terkait dengan apa yang sudah dipelajari itulah kesimpulannya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya ingin merangkum kembali poin-poin yang Bapak Ibu sampaikan terkait sesi pembelajaran untuk seri belajar Bapak Ibu. Sebenarnya proses inilah yang diharapkan dengan disediakannya sumber belajar yang ada di PNM. Jadi dengan harapan Bapak Ibu menonton video itu seperti ini, ada hasilnya. Jangan stres sesalahnya, tapi tidak boleh di skip, dibaca, didengar. Ada poin pembelajaran penting silakan dicatat. Nanti apa yang didapat silakan berbagi dengan teman-temannya. Oh ini nah cara P5 tuh aku udah buka ini video ini. Ternyata menentukan tema harus seperti ini, topiknya juga harus sesuai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan selanjutnya untuk proses belajar bersama terutama di komunitas belajar untuk memahami poin-poin yang ada di kurikulum Merdeka, video pembelajaran itu lengkap Bapak Ibu ada di PNM. Proses belajarnya diharapkan yang kita lalui tadi. Jadi supaya ada hasil. Untuk selanjutnya siap ya Bapak Ibu lanjutkan lagi belajar di Kombel dan di kantor sambil
video pembelajaran yang ada di PMN. Nah, itu saja Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.